Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ngobrolin bola voli dan kali ini adalah ngobrolin pertandingan antar klub Asia atau AFC Champions League 2026 yang akan berlangsung untuk putra di Pontianak di bulan Mei yang akan datang, sedangkan untuk putri itu berlangsung di Incheon, Korea Selatan di akhir bulan April 2026. Nah, mengapa kita ngobrolin ini? Karena banyak sekali hal-hal yang banyak yang menimbulkan sedikit perdebatan, kehebohan, dan masih banyak lagi. Mengapa ini yang kepilih? Mengapa nggak itu? Mengapa pemain yang ini? Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Nah, bagaimanapun juga sebuah keputusan untuk mengirim siapa yang ikut bertanding itu kan harus ada persetujuan dari federasi yang bersangkutan, dan itu sudah ada dalam peraturan yang dibuat oleh FVC bahwa walaupun ini adalah pertandingan antar klub Asia, namun federasi masing-masing negara harus mengirimkan klub mana dan harus memberikan ACC gitu kan, siapa line up pemainnya, dan nanti akan diberikan kepada panitia FVC di masing-masing negara tempat mereka bertanding. Jadi dalam hal ini Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan siapakah yang akan ikutan di FVC 2026 pertandingan antar klub Asia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa Indonesia Jakarta Garuda Jaya yang dipilih. Dalam sebuah pernyataan rilis resminya udah dijelaskan di sana. Ini dalam rangka proses regenerasi agar pemain-pemain muda memiliki pengalaman dan masih banyak lagi. Namun balik lagi orang protes, mengapa nggak klub ini, mengapa klub itu? Tapi memang kita harus tahu ya bahwa Indonesia itu mendapatkan 2 jatah itu karena 1 jatah ada negara yang mengundurkan diri itu di putra. Dan di putri seperti itu juga. Di putri kalau tidak salah Vietnam mengundurkan diri. Jadi dicarilah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu satu negara yang diharapkan bisa mengirimkan klubnya. Nah, untuk Indonesia sebenarnya agak susah juga ya, karena Indonesia sedang ada Proliga, sehingga juara Proliga tidak bisa dikirim. Namun, dalam aturannya tidak harus yang juara, mereka yang ikutan Proliga, yang tidak juara pun kalau mereka menyatakan minat untuk ikutan dalam dalam turnamen ya, klub elit di Asia ini, mereka boleh asalkan balik lagi ada persetujuan dari federasi yang bersangkutan. Nah, jadi karena semuanya udah jelas dan barangkali udah ditawarin juga ya sama klub-klub yang lain, namun Bandung BJB Tanah Mata mungkin memberikan kesanggupan untuk biaya semua-semuanya, akhirnya Bandung BJB Tanah Mata masuk sebagai pengganti klub dari Vietnam tersebut. Jadi ini semuanya serba cepat gitu kan. Jadi dalam waktu sebulan ini Bandung BJB Tanda Mata mau tidak mau harus mencari pemain asing mereka. Nah, salah satunya itu adalah Weronika Slagowska yang ternyata punya usut saya ngeliat di akun Instagramnya ya, dia masih di Bali. Dia masih di Indonesia liburan, jadi lebih enak ya untuk meng-hire dia. Nah, kalau tidak salah, tolong dikoreksi, saya membaca peraturan yang saya cari searching di Google ya. Peraturan apa sih untuk mengirimkan pemain di FVC pertandingan turnamen antar klub Asia ini? Dalam peraturannya itu dibilang bahwa satu klub boleh mengirimkan 3 pemain asing. Itu adalah peraturan yang sudah direvisi tahun 2025 kemarin. Mereka boleh mengirim 3 pemain asing mereka, membawa maksudnya. Dan juga mereka boleh mengambil pemain-pemain lokal yang dirasakan terbaik untuk bergabung ke dalam klub mereka. Dan ini artinya bahwa klub yang memiliki budget besar, yang memiliki dana besar, mereka bisa saja mengambil pemain-pemain terbaik yang mungkin saja mereka sudah kelar itu pertandingan di liga mereka masing-masing di negara-negara yang sedang berlangsung babak playoff barangkali, atau babak final four atau babak final, sehingga mereka bisa nanti bergabung sama klub-klub tersebut untuk ikutan di FVC baik pria maupun wanita. Nah, jadi kalau turnamen antar klub ini dibilang penting juga ya, karena pemenangnya nanti akan dikirim untuk pertandingan klub tingkat dunia. Namun mungkin ya
bagi federasi masing-masing, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada klub. Mereka sanggup atau tidak untuk membayar semuanya, karena mereka yang akan membayar pemain-pemain asing. Kalau mereka sanggup ya jalan, yang penting sudah ada persetujuan dari federasi masing-masing. Jadi memang dalam waktu sebulan ini lebih kurang ya, karena tanggal 26 April pertandingannya di Incheon, Korea Selatan, itu Bandung BJB Tanda Mata harus segera tuh berkonsolidasi gitu kan, mencari pemain asingnya. Karena pemain asing mereka kalau tidak salah Anastasia Guerra udah pulang tuh di Itali. Saya udah ngelihat itu akun Instagramnya. Kemudian pengen Angelika kayaknya udah pulang juga tuh. Saya juga nggak tahu. Nah, mereka pasti akan bergerak cepat dalam waktu sebulan ini. Siapa nih pemain asing lain yang bisa di-hire? Dan itu mungkin membutuhkan proses. Jadi ya kita tunggu saja. Nah, mungkin karena bertepatan dengan Lebaran juga, jadi informasi-informasi terbaru dari Bandung BJB Tanda Mata itu belum bisa kita dapatkan sekarang ini. Jadi bersabar aja ya. Jadi itu semuanya kita serahkan urusan ini kepada federasi. Kita tidak hanya bisa hanya bisa berharap yang terbaik. Kalau ada yang bilang, wah nanti pasti akan digeprek sama klub-klub lain. Nggak apa-apa juga. Karena mereka kan sudah tahu konsekuensinya dengan waktu yang terbatas ini. Pemain-pemainnya siapa saja. Yang paling tidak pengalaman itulah yang paling berharga yang mereka dapatkan. Dan mungkin bagi Bandung BJB ini adalah penebus rasa ini ya. Rasa bersedih barangkali karena tidak masuk Final Four. Tapi nggak masalah, masih ada tahun yang akan datang ya. Jadi diberikan kesempatan untuk ikutan AFC Champions League ini adalah satu kesempatan yang tidak disia-siakan karena mereka memiliki modal, memiliki finansial untuk pergi ke Korea nanti. Jadi kita tunggu saja. Nah, mengenai perihal Garuda Jaya ya biarkan saja ya. Mereka dengan pengalamannya mereka untuk menjadi jam terbang, regenerasi apapun itu kita lihat saja. Toh ini kan karena klub yang satunya itu kan mengundurkan diri sehingga Indonesia mendapatkan privilege untuk mengirimkan satu lagi, dan ini ibaratnya durian runtuh, ya udahlah dimanfaatkan oleh federasi barangkali ya dengan mengirimkan para pemain-pemain muda, terlepas nanti akan kalah atau peringkat terakhir nggak apa-apa juga, yang penting mereka sudah bermain dan bertemu dengan pemain-pemain hebat dari negara-negara lain. Kalau saya sih berpendapat seperti itu. Nah, kalau untuk Jakarta Bayangkara Presisi mungkin mereka sudah punya target ya, makanya Nomori Keita dibawa lagi, nggak tahu nanti siapa pemain asing yang diajak, mungkin mereka pengen ada target tertentu, semifinal, final, atau bahkan juara, walaupun tidak segampang itu, tapi paling tidak usaha sudah dilakukan dari sekarang, dan paling tidak Pontianak akan menjadi saksi, sanggupkah klub dari Indonesia menduduki peringkat yang terbaik di AFC Champions League ya 2026 yang akan datang. Kita tunggu saja dan kita lihat seperti apa perjuangan dari Bandung BJB Tanda Mata untuk mencari pemain asing dan juga menambah amunisi lokal nanti. Kita wajib menunggu juga. Oke, itu dia informasinya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.